Tubuh kita bukan sekedar fisik, tapi medan energi yang terus berjalan dan berputar. Dan seperti kita tahu ya Sobat Jiwa, bumi yang kita pijak ini punya arus energi yang begitu besar dan juga kuat. Apa jadinya kalau kita tidur melawan arus energi dari bumi? Terus arah tidur seperti apa yang disarankan supaya energi kita bisa selaras dengan energi bumi? Seru banget kan topik hari ini? Maka tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Sobat Jiwa, coba pikirin lebih dalam lagi. Tubuh kita ini nggak cuman sekedar fisik aja. Nggak cuman sekedar kumpulan daging dan juga tulang. Tubuh kita adalah medan energi yang digerakkan oleh listrik. Setiap sel di tubuh kita berkomunikasi lewat sinyal listrik. Dan jantung kita pun berdetak karena adanya rangsangan listrik. Bumi tempat kita berpijak ini adalah satu magnet raksasa yang sangat kuat dengan garis-garis gaya magnet yang terus mengalir dari kutub ke kutub. Karena di dalam nadi kita mengalir darah yang kaya akan zat besi atau hemoglobin yang bersifat magnetik, secara otomatis tubuh kita bertindak sebagai sebuah kompas kecil yang sangat sensitif. Bayangin ya Sobat Jiwa, pas kita lagi tidur, di saat itulah interaksi antara medan energi kita dan arus energi bumi lagi ada pada puncak-puncaknya. Kalau kita memposisikan tubuh kita selaras dengan arus energi bumi, maka sirkulasi darah ke otak menjadi lebih seimbang dan gelombang elektrik di otak kita bisa masuk ke fase istirahat yang paling dalam tanpa adanya gesekan energi. Itulah kenapa nggak cuma sekedar istirahat fisik pada saat kita tidur, tapi menjadi waktu di mana kita benar-benar ngecas energi dan kesadaran kita. Saat kita selaras dengan energi bumi, bumi pun akan membantu menyembuhkan kita dari dalam saat kita terlelap. Kemudian muncul pertanyaan, kalau misalnya kita tidur dengan posisi yang justru berlawanan dengan arah arus energi bumi, kira-kira apa sih yang terjadi? Nah, kita lanjut pembahasannya di chapter yang berikut ya. Sobat Jiwa, coba bayangin kamu lagi berenang di sungai dan melawan arus. Walaupun kamu sudah diam dan beristirahat, secara nggak sadar, seluruh sistem di tubuh kamu itu lagi kerja ekstra keras untuk menyeimbangkan dirimu. Inilah yang terjadi saat posisi kepala kita sebagai pusat komando energi di tubuh kita itu diletakkan di arah yang berlawanan dengan arus energi bumi. Dampak yang paling sering kita rasakan adalah kualitas mimpi yang kurang bagus. Pernah nggak kamu ngerasa mimpi yang kayaknya nyata, tapi bikin capek dan bikin cemas? Itu adalah tanda bahwa otak kita nggak benar-benar masuk ke fase rileks yang dalam. Tarikan magnetik yang tidak selaras, itu bikin aktivitas elektrik yang ada di otak kita tetap dalam mode waspada, walaupun tubuh fisik kita sudah merasa terlelap. Inilah yang menyebabkan kita merasa pada saat bangun tidur itu kepala ngerasa berat, atau brain fog. Kondisi di mana pas bangun, kita ngerasa linglung dan susah fokus di pagi hari. Seharusnya, malam hari adalah waktu bagi jantung dan pembuluh darah kita untuk beristirahat. Tapi karena posisi yang melawan arus, jantung dipaksa memompa darah dengan tekanan yang berbeda untuk melawan gaya tarik bumi. Dan hasilnya gimana? Kita bangun, tapi berasa kurang tidur. Walaupun jam tidur kita mungkin sudah sangat cukup. Kita bangun dengan vibrasi yang rendah, yang akhirnya mempengaruhi cara kita merespon setiap kejadian yang terjadi di sepanjang hari itu dengan respon yang kurang baik. Melawan arus energi bumi bukan cuma soal mimpi buruk, tapi juga soal kehilangan kesempatan untuk tubuh kita pulih secara utuh. Dan Sobat Jiwa, ternyata pengetahuan tentang arah tidur ini bukan hal yang baru. Para leluhur kita sudah menguasai ilmu arus energi ini sejak zaman dulu ternyata. Ngomongin soal leluhur atau orang pendahulu kita memang nggak ada habisnya ternyata ya. Ternyata mereka memiliki banyak hal ilmu pengetahuan yang bisa kita contoh. Keren banget kan ya? Seperti apa aja ajaran dari leluhur kita? Yuk kita lanjut ke chapter yang berikut. Pengetahuan tentang medan energi ini bukanlah hal baru untuk leluhur kita. Jauh sebelum ada pengetahuan modern, para leluhur kita sudah paham harmoni ini lewat intuisi yang sangat dalam. Kalau misalnya di luar negeri, kita mengenal istilah konsep Feng Shui yang lebih detail menghitung arus energi yang ada di rumah kita. Nah, leluhur kita juga punya konsepnya sendiri. Kalau di Bali, ada yang namanya konsep Kaja Kelot. Nah, maaf kalau saya salah penyebutan ya. Nah, di Bali, arah tidur adalah bagian dari kesucian diri. Meletakkan kepala ke arah kaja, ke utara atau ke arah gunung, dan kangin atau arah timur bukan sekedar aturan arsitektur. Ini adalah cara masyarakat Bali memastikan pikiran mereka tetap terhubung dengan sumber kesucian dan juga ketenangan. Sebaliknya, tidur menghadap ke lot, ke selatan atau ke laut, itu dianggap bisa membuat energi kita bocor karena menuju arah yang lebih rendah. Dan itu berbeda lagi dengan ajaran India kuno. Ajaran kuno India ini sudah lama memperingatkan bahwa kepala kita adalah kutub utara tubuh.
Jika kita tidur menghadap utara bumi, kedua kutub yang sama ini akan saling tolak-menolak. Dan hasilnya, tekanan pada otak meningkat dan tidur jadi sering terganggu. Nah, kita lihat kenapa kok ini beda. Di Indonesia diajarin untuk meletakkan kepala di utara. Sedangkan di India malah harus menghadap ke utara. Sobat Jiwa, ini juga ada penjelasan ilmiahnya. Kita lanjut ke chapter berikutnya. Kalau boleh dibilang, kita sebenarnya beruntung banget tinggal di garis khatulistiwa. Secara arus energi, kita berada di titik tengah, jauh dari kutub utara maupun kutub selatan, yang merupakan pusat tarikan magnet bumi yang paling kuat. Mungkin kamu sempat bingung ya Sobat Jiwa, kenapa sih ajaran di India sama di Indonesia itu berbeda? Bahkan berlawanan. Nah, mari kita lihat secara pengetahuan logisnya dulu. Kalau misalnya kita lihat peta, India itu terletak jauh di bagian utara khatulistiwa. Artinya, mereka lebih dekat dengan kutub utara. Itulah kenapa ajaran mereka sangat melarang kepala menghadap ke utara agar tidak bertabrakan dengan pusat magnet yang terdekat. Sementara kita di Indonesia, sebagian besar tinggal di bagian selatan garis khatulistiwa. Karena kita lebih dekat dengan kutub selatan, aturan energinya pun menyesuaikan dengan tarikan magnet terdekat yang ada di sini. Jadi perbedaan aturan itu bukan karena salah satu salah, tapi karena kita ada di letak geografis yang berbeda. Nyambung lagi ke ajaran Bali tentang Kangin atau arah timur. Kenapa arah ini dianggap paling baik dan disarankan untuk tidur? Tidur menghadap timur, artinya posisi tubuh kita searah dengan putaran bumi. Timur adalah sumber cahaya. Dengan memposisikan kepala ke timur, kita sedang menyelaraskan energi tubuh dengan vibrasi awal yang baru dan pembersihan dari energi matahari. Karena kondisi magnetik kita yang lebih santai, poin paling penting untuk kita di khatulistiwa adalah mendengarkan tubuh sendiri. Kalau selama ini kamu tidur menghadap utara, tapi merasa segar-segar aja, itu artinya tubuhmu sudah beradaptasi dengan vibrasi lokal. Tapi kalau misalnya sering mimpi buruk, nah itu sinyal untuk merubah posisi tidur kamu bergeser ke arah timur. Sobat Jiwa, dari apa yang kita bahas ini bukan berarti kita harus jadi paranoid atau takut kalau salah posisi tidur ya. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi kita dengan semesta dan juga menghargai ritme dari alam semesta itu sendiri. Tidur adalah saat di mana jiwa kita, dalam tanda kutip, pulang sejenak untuk memulihkan dirinya. Dengan sedikit menggeser posisi bantal, kita sedang membantu tubuh kita untuk melakukan proses healing dengan cara yang paling alami dan juga lebih optimal. Malam ini sebelum tidur, coba cek arah tidur kamu Sobat Jiwa dan rasakan aliran energinya. Karena saat kita tidur, itu perlu selaras dengan semesta. Karena saat tidur kita selaras dengan semesta, maka bangun pun kita akan membawa vibrasi yang jauh lebih tinggi untuk menjalani hari-hari kita. Gimana pembahasan kita hari ini? Seru banget kan? Nah, untuk Sobat Jiwa semua yang punya opini dan juga insight lain, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.